Hai teman-teman, senang bertemu lagi dengan Anda di video hari ini. Hari ini kita akan mengeksplorasi sayuran spesial yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ini sebenarnya tumbuh dari akar tanaman sayuran dalam keluarga sawi putih. Yang sangat menarik adalah mereka harus ditanam di lingkungan yang gelap. Untuk menghasilkan tunas kuning yang unik dan indah seperti itu. Karena jika ditanam di tempat terang, fotosintesis akan menghasilkan tanaman sawi putih biasa. Mereka disebut Belgian endives. Karena proses penanamannya yang melibatkan beberapa langkah, harganya cukup tinggi. Namun rasanya enak dan populer di Eropa. Mereka memiliki rasa yang sedikit manis dan ringan dan biasanya digunakan dalam makanan pembuka. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka dibudidayakan. Mari kita periksa. Tahap pertama budidaya adalah menanam sawi putih untuk tumbuh umbi. Ngomong-ngomong soal namanya, kenapa tidak disebut Bud of Chicory, tapi Belgian endive? Itu karena pertama kali ditemukan di Belgia pada tahun 1800-an. Endive adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal terakhir yang muncul. Apakah Anda pernah mendengar atau mencoba sebelumnya? Jika demikian, silahkan komentar di bawah ini. Pastikan juga untuk menonton sampai selesai karena videonya sangat detail dengan hal yang menarik. Tanaman sawi putih ditanam pada bulan Mei atau Juni. Di tanah yang telah diperbaiki dan diratakan menggunakan mesin penyemaian modern. Kemudian disusun berjajar agar memungkinkan umbi untuk berkembang. Tanaman sawi putih mulai mengembangkan umbi setelah 3 atau 4 bulan. Ini juga disebut pena sawi putih. Bagian ini tidak bisa dimakan dan akan dipanen untuk persiapan tahap selanjutnya. Mari luangkan waktu sebentar untuk melihat pemandangan panen yang indah. Meskipun sudah panen, tahap ini hanya setengah dari proses penanam endive Belgia. Jika Anda menanam wortel, Anda dapat langsung memakannya. Tapi menanam sayuran ini harus menunggu. Setelah panen selesai, dipindahkan ke pabrik untuk penyortiran. Di sini, umbi yang dipanen pada bulan September akan dipindahkan ke tahap kedua. Sedangkan untuk panen pada bulan Oktober dan November akan dimasukkan ke dalam freezer. Pemilihan umbi dilakukan secara otomatis berdasarkan ukuran. Peti kayu berisi umbi kemudian dikirim ke tahap penyeduhan dingin. Di mana produksi tunas endive diperlambat dan proses pembusukan umbi diminimalkan. Penambahan es dan suhu ruangan minus 1 derajat Celcius.
benar-benar membukukan air di dalam umbi. Dengan cara ini, umbi dapat disimpan selama berbulan-bulan hingga panen tahun depan. Kembali ke panen, September. Ini adalah proses modern dibandingkan dengan proses awal dari video. Umbi akan ditempatkan di nampan, sarang, lebah plastik seperti ini sehingga tidak perlu ditanam dan ditutup dengan tanah. Metode pertanian hidroponik digunakan dan air nutrisi dialirkan langsung ke umbi. Tentu saja lingkungan tetap harus gelap. Kita perlu mengecek secara berkala apakah sudah berkembang dengan baik atau tidak, butuh waktu. Sekitar 3-4 minggu untuk bisa panen. Saat ini umbi sudah berakar. Umbi tumbuh dengan cara baru ini tidak pahit. Satu hari, 7 hari, 21 hari. Saat ukurannya kuncupnya cukup besar dan berwarna kuning mengkilat, siap dipanen. Proses pemanenan yang sangat indah dan memuaskan. Seperti yang kita ketahui, mereka sangat populer dalam masakan Eropa, terutama di Perancis dan Belgia yang konsumsinya paling tinggi. Endis Belgia dapat disiapkan dalam banyak hidangan seperti salad, tumis, atau sup. Ini juga sering digunakan sebagai bumbu masakan seperti sandwich atau pizza. Selain itu, endive dianggap sebagai makanan bergizi karena mengandung banyak serat dan vitamin. Kaya akan beberapa mikronutrien dengan vitamin K, vitamin C, dan folat. Belgian endives rendah kalori dan lemak, menjadikannya pilihan yang bagus untuk makanan diet. Namun saat ini konsumsinya telah menurun dibandingkan 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ekspor diperlukan untuk memperkenalkan sayuran khusus ini ke dunia.
Setelah panen, baki ini dicuci untuk disiap panen baru. Selanjutnya, mari kita lihat cara bercocok tanam lainnya, yaitu metode tradisional. Kali ini mereka ditata dan langsung ditanam ke dalam tanah atau tertutup tanah. Tentunya dengan tata air di bawahnya. Ditutupi dengan sangat hati-hati atau untuk kegelapan total. Terima kasih telah menonton. Beritahu saya bagaimana perasaan Anda di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk suka di bagian jika Anda menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.